Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, anak-anakku sekalian, kita akan memulai pembelajaran bahasa Arab. Dan di sini Pak Yusuf tampilkan berbagai bahasa di belahan dunia kita. Ada banyak bahasa tentunya, tapi yang bisa kita tampilkan hanya beberapa saja. Ini pun sudah cukup banyak ya. Nah, banyak bahasa, mulai dari bahasa ada di Australia gitu ya. Uh, ini menampilkan coba satu kata yaitu hi gitu. Kemudian ditranslate diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa dunia, ternyata banyak sekali macamnya, berbagai macam uh, perbedaan gitu ya dalam menyebutkan kata hi saja. Dan termasuk di sini ada satu bahasa yaitu bahasa Arab. Dalam bahasa Arab, hai itu kurang lebih adalah marhaban gitu ya. Nah, judul kita pada pertemuan kali ini adalah bahasa Arab itu penting gak sih? Oh, banyak loh bahasa di dunia, tapi bahasa Arab penting gak? Nah, oh ya, sebelumnya Pak Yusuf ingatkan kembali bahwa buku kitab eh, buku atau kitab lah gitu ya, Durusul Lughah Al-Arabiyah ini sudah saya sampaikan tidak akan diberikan dalam bentuk printout ya. Jadi ada dua cara untuk memilikinya. Yang pertama, Pak Yusuf berikan softwarenya, kalian print sendiri. Yang kedua, Pak Yusuf minta kalian beli sendiri bukunya. Nah, dan kalaupun mau beli, itu wajib menggunakan uang sendiri. Nah, ya, seperti yang saya sampaikan kemarin bahwa itu penting supaya kalian tidak merasa meremehkan ilmu ya, karena yang beli adalah dari uang kalian sendiri ya. Baik, kita akan memulai. Nah, bahasa Arab itu penting nggak? Nah, baik, kita akan mulai dengan slide selanjutnya dulu ya, supaya kalian mulai berpikir nih, kira-kira bagaimana nih, penting nggak sih bahasa Arab itu? Nah, ini ada sendal jepit yang bertuliskan huruf Arab ya, dari huruf Arab. Ya, coba kita bacakan. Ini Yamin, sebelahnya lagi Shimal. Diposting di Facebook, kemudian mengundang reaksi berbagai netizen, oh, ya, komentar-komentarnya yang mengkritisi postingan tersebut. Nah, kalau pendapat kalian bagaimana? Apakah sendal ini menunjukkan pelecehan terhadap agama Islam karena sendalnya itu menggunakan bahasa Arab, kemudian diinjek-injek? Nah, kalau kalian paham bahasa Arab, kalian akan bijak dalam berkomentar. Ya, baik. Pak Yusuf tunggu nih apa namanya pendapat kalian. Nanti boleh di chat grup chat ya, WA. Sendal itu misalnya menurut kalian bagaimana gitu. Nah, sebelum dikomentarin, tadi ingat pahami dulu apa itu maksud dari yamin dan apa itu maksud dari kata shimal. Insya Allah kalian nanti akan bijak dalam berkomentar. Nah, ini penting banget nih buat anak kita yakini ya bahwasanya bahasa Arab itu kan digunakan dalam Al-Quran, maka otomatis bahasa Arab adalah bahasa Al-Quran. Nah, maka para ulama juga mengatakan bahasa Arab adalah syiarnya kaum muslimin, syiarnya Islam, menunjukkan identitas kita sebagai kaum muslimin. Kalau orang Islam, maka harusnya gitu kelihatan dia bisa berbahasa Arab. Nah, ini menjadi pertanyaan buat kita semuanya. Kita sudah menjadi orang Islam berapa lama? Dan apakah kita sudah bisa berbahasa Arab? Minimalnya adalah tahu bahasa Arabnya, ini bahasa yang sederhana saja lah minimal gitu ya. Jangan sampai kita tidak tahu sama sekali tentang bahasa Arab ya. Jadi ini penting mindset buat kalian semuanya. Tanamkan dalam pikiran kalian bahwasanya bahasa Arab adalah bahasa Al-Quran dan bahasa Arab adalah syiarnya kaum muslimin, identitas untuk seorang muslim. Selanjutnya kalian tadi disampaikan bahwasanya eh, tadi disampaikan ya bahwa Al-Quran itu kan menggunakan bahasa Arab. Nah, kemudian kita juga sama-sama meyakini bahwasanya Al-Quran adalah kitab yang paling mulia. Bahasa Al-Quran itu bahasa Arab. Maka otomatis bahasa Arab menjadi bahasa yang paling mulia karena digunakan dalam di dalam kitab yang paling mulia itu Al-Quran. Oh, Masya Allah. Jadi ini yang menjadi penting, catatan penting buat kita semua bahwasanya Al-Quran adalah kitab yang paling mulia dan digunakannya bahasa Arab di dalamnya sehingga bahasa Arab menjadi bahasa yang paling mulia. Nah, kemudian kalau kita paham bahasa Arab, emang apa keuntungannya? Keuntungannya adalah kita lebih mudah memahami Al-Quran karena tadi Al-Quran menggunakan bahasa Arab. Kemudian para ulama, ahli ilmu dalam Islam itu
rata-rata kitabnya menggunakan bahasa Arab. Otomatis dong kalau kita tahu bahasa Arab, paham bahasa Arab, kita akan lebih mudah menggali ilmu dari para ulama. Dan tentunya kalau kita sudah bisa bahasa Arab, kemudian kita tadi sudah mudah memahami Al-Quran, mudah menggali ilmu dari ulama, maka insya Allah otomatis kita akan lebih mudah memahami Islam. Ya, kita akan lebih mudah memahami Islam. Masya Allah, ini keuntungan yang sangat besar sekali ya. Nah, kemudian ulama mengatakan bahwa bahasa Arab adalah bahasa yang paling fasih, paling jelas, paling luas kosakatanya, dan paling banyak mengandung makna yang menenteramkan jiwa. Ternyata kalau kita belajar bahasa Arab, ini harusnya tenang hatinya, tentram jiwanya, insya Allah ya. Jadi semangat nih dalam belajar bahasa Arab, supaya hatinya tenang, nggak galau aja ya gitu ya. Baik, selanjutnya, nah ini ada sebuah kata dalam bahasa Inggris ya, easy. Artinya, kalian pasti sudah tahu deh ya, artinya adalah mudah. Mudah. Maka bahasa Arab itu adalah bahasa yang paling mudah. Tapi kenapa kok pas belajar susah? Ya wajar, karena memang kita sedang belajar di awal. Ya, lama-lama pasti akan bisa. Sebagaimana dulu kita belajar jalan, awalnya susah. Jatuh lagi, bangun lagi. Seperti itu terus. Jadi ini harus jadi mindset, pola pikir kita, tanamkan dalam diri kita bahwasanya bahasa Arab itu mudah, insya Allah nanti Allah mudahkan. Kemudian para ulama mengatakan lagi bahwasanya pelajari bahasa Arab. Kenapa harus belajar bahasa Arab? Nah, ternyata ini, lihat, menguatkan akal dan menambah kehormatan. Jadi kalau kalian mau tambah cerdas, belajar bahasa Arab. Kalau kalian mau tambah hormat, belajar bahasa Arab. Walaupun memang bukan tujuan kita belajar bahasa Arab itu supaya tambah pinter, kelihatannya pinter gitu, bukan. Ya, tapi otomatis nanti kalau kita belajar bahasa Arab, insya Allah Allah akan berikan kecerdasan pada kita dan juga kehormatan kita gitu ya dibandingkan dengan orang lain. Selanjutnya, ulama juga mengatakan bahwa dengan belajar bahasa Arab ternyata meningkatkan, tadi ini sudah nih ya, daya kecerdasan, meningkatkan agama kita otomatis karena kita sudah lebih paham tentang agama Islam. Kemudian yang paling utama juga adalah dengan belajar bahasa Arab itu akan meningkatkan, membaguskan etika dan akhlak kita. Masya Allah ya. Jadi kalau yang hari ini masih kurang baik akhlaknya, sok mangga silakan belajar bahasa Arab supaya etikanya makin baik atau akhlaknya pun makin mulia. Nah ini ada gambar ya, ada gambar orang yang lagi menghamburkan ke udara gitu ya, uangnya dalam bentuk dolar, masya Allah, kaya banget berarti ya. Nah ini ada hubungannya nih, kata pakar bahasa asal Jerman, bahasa Arab merupakan bahasa yang paling kaya di antara bahasa-bahasa lainnya di dunia ini. Bangga banget ya. Kita orang Islam memiliki bahasa Arab yang merupakan bahasa yang paling kaya. Kaya itu maksudnya adalah kaya kosakatanya ya. Kaya kosakatanya. Kaya kosakatanya. Kemudian juga kalau ini sebagai contoh saja, di dalam bahasa Indonesia kita mengenal adanya beras, kemudian gabah, kemudian padi, kemudian nasi gitu ya. Nah, itu banyak banget tuh, luas banget kosakatanya. Kalau dalam bahasa Inggris satu kata untuk semuanya tuh, rice gitu ya. Nah, pun sama seperti itu bahasa Arab. Bahasa Arab tuh kaya banget gitu. Bahkan kalau kalian coba berpikir lagi, ternyata banyak loh bahasa Indonesia yang diambil dari bahasa Arab. Masyarakat itu dari sini ada wasit dari bahasa Arab tuh, wasit, kursiyun. Nah, kursi itu banyak banget bahasa Indonesia yang mengambil dari bahasa Arab. Nah, jadi bahasa Arab adalah bahasa yang paling kaya ya di dunia ini. Selanjutnya, coba deh kalian terjemahin surat Al-Fatihah ke dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Kalau bahasa Arab hanya segitu tuh, dia hanya beberapa baris saja, maka ketika kalian terjemahkan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, yakin akan 2 kali lipatnya. Karena ternyata Al-Fatihah ini hanya mengandung sekitar 30-an kata. Tapi kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, menjadi 2 kali lipatnya, sekitar 60-an lebih. Jadi bahasa Arab itu bahasa yang ringkas, jelas, padat, dibandingkan dengan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Makin bangga ya dengan bahasa Arab ya, anak-anakku.
Selanjutnya ada anak kecil nih lagi punya banyak pilihan bahasa dan apa yang dipilih dia sudah senyum ya, yang dia pilih adalah bahasa Arab marhaban. Kenapa? Karena kata Umar bin Khattab, pelajarilah bahasa Arab. Sesungguhnya ia termasuk bagian dari agama kalian. Maka ketika kalian memilih untuk belajar bahasa Arab, kalian sedang belajar agama kalian. Ketika kalian sedang belajar agama kalian, kalian sesungguhnya sedang beribadah kepada Allah. Artinya, setiap kalian sedang belajar bahasa Arab, kalian dihitung pahalanya oleh Allah. Wih, keren banget. Jadi belajar saja bisa dapat pahala, ya. Jadi semangat untuk belajar bahasa Arab, tanamkan dalam pikir diri kalian, saya mau belajar bahasa Arab karena ternyata bahasa Arab ini adalah bahasanya kaum muslimin, bahasanya orang Islam. Bahasa Arab ini bahasa yang paling mudah, bahasa Arab ini bahasa yang paling mulia, bahasa Arab ini bahasa Arab, bahasa yang paling kaya gitu ya, dan selainnya. Silakan nanti Pak Yusuf tunggu feedbacknya dari kalian gitu ya, ulasan dari kalian sebelum kalian diberikan materi ini. Bahasa Arab tuh bagaimana sih di benak kalian gitu ya. Kemudian setelah diberikan materi ini, berubah nggak sih pikiran kalian tentang bahasa Arab gitu ya. Mudah-mudahan ada perubahan ya. Terima kasih banyak anak sekalian. Kita tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.